Kalian pernah kepikiran nggak sih, apa itu dingin? Ternyata, ini bukan cuma soal suhu rendah loh. Dingin itu sebuah kekuatan tak terlihat yang bisa ngebentuk tubuh kita, nulis ulang sejarah, bahkan ngebukuin seluruh planet. Yuk kita bongkar bareng-bareng kekuatan dingin yang luar biasa ini. Oke, kita mulai dari teka-teki yang paling aneh sekaligus tragis. Coba bayangin deh, ada orang yang hampir mati kedinginan di tengah badai salju. Logikanya kan, dia pasti bakal berusaha sekuat tenaga buat tetap hangat ya kan? Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Di saat-saat terakhirnya, dia justru ngelepas semua bajunya seolah-olah lagi kepanasan. Kok bisa? Ini beneran terjadi, dan jawabannya bakal bikin kalian kaget. Jawabannya ada di cara dingin bisa nge-hack sistem paling canggih yang kita punya. Tubuh kita sendiri. Ini tuh kayak cerita pengkhianatan, di mana indera kita sendiri malah berbohong dan ngejebak kita ke akhir yang fatal. Biang keladinya adalah kondisi yang namanya hipotermia. Dan ini jauh lebih serius dari sekedar ngerasa kedinginan biasa. Anggap aja tubuh kita punya pemanas internal. Nah, pas hipotermia, pemanas itu mulai mati, dan suhu inti tubuh kita anjlok drastis di bawah 35 derajat Celcius. Dan inilah dia jawaban dari misteri kita di awal tadi. Waktu hipotermia udah parah banget, hipotalamus, si termostat di otak kita, mulai error. Pembuluh darah yang tadinya nyempit buat nahan panas, tiba-tiba nyerah dan malah melebar. Akibatnya, banjir darah hangat langsung ngalir ke kulit, dan ini nyiptain sensasi panas yang kayak ngebakar. Nah, fenomena aneh inilah yang disebut pelepasan pakaian paradoksikal. Korban jadi bingung dan ngelepas bajunya. Seringnya, ini diikutin sama menggali terminal, naluri purba buat nyari tempat sembunyi. Ini bener-bener tipuan terakhir dari pikiran sebelum akhirnya menyerah sama dingin. Kalau dingin di darat aja udah brutal, di air dingin, wah ceritanya beda lagi, jauh lebih cepat. Lihat deh tabel ini. Cuma dalam 3 menit pertama, shock dingin bisa bikin kita panik dan susah napas. Kalau kita bisa ngelewatin fase itu, otot-otot kita bakal mulai dingin dan lumpuh. Lewat 30 menit, udah deh hipotermia bakal ngambil alih. Dingin di air itu bener-bener nggak ngasih ampun. Oke, jadi kita udah lihat gimana dingin bisa nipu satu otak manusia sampai hancur. Sekarang, coba kita perbesar skalanya. Gimana kalau dingin berhasil nipu seluruh iklim di planet ini? Kita mundur ke tahun 1816, sebuah tahun yang dikenal dalam sejarah sebagai tahun tanpa musim panas. Dan ini bukan kiasan ya, ini beneran terjadi. Musim panasnya literally gak pernah datang. Penyebabnya, sebuah letusan gunung berapi super dahsyat di negara kita sendiri, Indonesia, Gunung Tambora di tahun 1815. Ini bukan letusan biasa, skalanya itu VEI 7, salah satu yang paling kuat dalam sejarah manusia. Abu dan gasnya nyebar ke seluruh atmosfer ngebentuk semacam selimut raksasa yang ngalangin matahari. Hasilnya, bumi masuk ke fase musim dingin vulkanik. Efeknya tuh nggak langsung kerasa. Setahun setelah letusan, di musim semi 1816, dunia mulai membeku. Bayangin, di Amerika, bulan Mei tanahnya masih beku, dan bulan Juni malah turun salju. Di seluruh dunia, panen gagal total. Kelaparan dan kekacauan sosial terjadi di mana-mana. Ini semua efek domino dari satu letusan gunung. Kutipan dari saksi mata ini, wah benar-benar ngerangkum semuanya. Coba bayangin, ini di puncak musim panas bulan Agustus, tapi ladang-ladang malah kelihatan putih kayak lagi musim gugur di bulan Oktober. Ini bukan lagi data iklim, ini potret penderitaan manusia waktu dunia mereka tiba-tiba membeku. Gila ya, 1 tahun dingin aja udah cukup buat bikin peradaban lumpuh. Sekarang, coba deh bayangin pembekuan total. Bukan cuma setahun, tapi berlangsung selama jutaan tahun. Nah ini dia, kita masuk ke teori yang paling gila, teori bumi bola salju. Sebuah gagasan kalau planet kita ini pernah loh membeku total, jadi bola es raksasa yang ngambang di angkasa. Kedengerannya kayak film fiksi ilmiah kan? Tapi ternyata ada banyak bukti geologis yang nunjukin ke arah sana. Jadi sekitar 650 juta tahun yang lalu, teori ini bilang kalau seluruh permukaan bumi, dari kutub sampai ke khatulistiwa, ketutup sama lapisan es yang tebal banget. Terus, gimana caranya seluruh planet bisa beku? Jawabannya itu ada di lingkaran setan iklim. Jadi gini, awalnya ada pendinginan sedikit. Terus es mulai nyebar. Permukaan es yang putih ini mantulin lebih banyak panas matahari balik ke angkasa. Planet jadi makin dingin. Makin banyak es yang kebentuk, makin banyak panas yang dipantulin. Gitu terus-terusan. Sampai akhirnya seluruh bumi kejebak di dalam cangkang es. Efek bola salju, secara harfiah. Lalu gimana ceritanya bumi bisa bebas dari penjara es ini? Jawabannya datang dari perut bumi sendiri.
Di bawah lapisan es yang tebal itu, gunung-gunung berapi tetap meletus selama jutaan tahun. Mereka mompak karbon dioksida ke atmosfer. Nah, karena nggak ada lautan buat nyerap CO2 ini, gasnya numpuk dan nyiptain efek rumah kaca super kuat yang akhirnya cukup panas buat ngelehin seluruh planet. Pada dasarnya, bumi nyelamatin dirinya sendiri dari dalam. Jadi, setelah kita lihat dari 3 skala yang beda banget tadi, dari tubuh manusia, sejarah, sampai seluruh planet, apa sih yang bisa kita simpulkan soal kekuatan dingin? Ternyata, dingin itu bukan cuma soal suhu kan? Di skala biologi, dia bisa ngehack pikiran kita. Di skala sejarah, dia bisa ngeruntuhin peradaban. Dan di skala planet, dia punya kekuatan buat ngebekuin dunia, terus seolah-olah ngeriset sistem iklimnya dari awal lagi. Dari tipuan di otak sampai planet yang membeku, dingin ternyata udah jadi arsitek tak terlihat di dunia kita. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kalau dingin aja udah bisa ngebentuk masa lalu kita dengan cara yang se-ekstrem itu, gimana ya hubungan kita dengan suhu yang sekarang justru lagi terus-terusan memanas, bakal ngebentuk masa depan kita? Terima kasih sudah menyimak.